Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, pemirsa. Di hari yang cerah ini, saya hanya sekedar berbagi-bagi pengalaman penonton. Nah, posisi sekarang ini kita masuk ke channel saya ya. Channel saya Abdi Dasmo SMH ya, dimana pada kesempatan cerah ini, walaupun cerah tapi ya sedang hujannya gerimis ya. Oke, sebelum kita menginjak ya cerita-cerita sedikit tentang kehidupan ya. Izinkan saya mengucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya, rekan-rekan yang saya cintai dan saya sayangi. Nama saya Abdi Dasmo SMH. Nah, cerita singkat ini adalah mengingatkan masa-masa lalu pada saat saya masih bujangan nih guys. Nah, ini sama juga jalan cerita ya. Saya dilahirkan di Medan pada tanggal 13 Maret 1978 di rumah sakit tentara, yaitu rumah sakit TNI AU di Medan. Nah, pada saat itu ya, 1978 saya lahir. Berjalan berapa tahun ke depan, saat itu juga saya pindah. Jadi di Medan tuh ceprot 3 tahun, dari 78 1 2 3 5 tahun. 83 itu saya sudah masuk di Pekanbaru, karena pada saat itu kita ikut keluarga yaitu bapak ibu. Pada saat itu bapak kebetulan dinas di TNI AU bagian rumah sakit. Nah, pindah ke sini berjalan waktu ya. Saya sekolah di sini ya, TK Angkasa dulu. Banyak rekan-rekan atau teman-teman saya di sini pada saat itu ya. TK 0 kecil 0 besar, sehingga sampailah di masa selesainya TK itu masuk ke SD Angkasa. SD Angkasa itu kami itu sama keluarga di Pekanbaru ya, di Lanut Pekanbaru pada saat itu. Lanut Pekanbaru, TK, SD ya, saya singkat aja pemirsa. SD sampai dengan kelas 6 SD ya, saya tamat loncat pagar guys, loncat pagar dari SMP. SD itu tapi belum SD itu kelas 4 saya bandel di situ guys. Bandel kelas 4. Sesudah kelas 4 saya pindah ke SD luar guys. Dari TK SD Angkasa pindah ke SD Sukamananti kelas 5. Kelas 5, 6 tamat, saya masuk ke SMP yang pada saat itu namanya SMP 9 ya. SMP 9 berjalan 3 tahun ya. Nah, loncat pagar lagi guys di SMA Sembang 3 dulu, yang sekarang SMA 4. Nah, di sana saya 1 tahun saya
sekolah. Terus pada saat kelas 1 itu bandel juga saya ya. Akhirnya saya dikeluarkan dari SMA Semarang 3 kelas 1. Pindahlah saya. Ya ceritanya sih orang tua pinginnya anaknya bisa mateng lah beragama ya. Akhirnya saya dipindahkan SMA Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ya dilihat cewek-ceweknya pakai jilbab semua ya, tidak ada yang tidak pakai hijab ya. Pada saat itu ya saya ikuti. Sehingga pada saat itu SMA kelas 2 saya di sana sampai tamat saya tahun 97 ya, singkat kata aja guys ya, SD, SMP, SMA. Nah pada SMA itu orang tua saya tahun 97 itu 98 meninggal guys. Nah dengan pangkat mayor, pada saat itu mayor KSM Dasmu, rumah sakit TNI AU. Nah pada saat itu juga saya seleksi untuk masuk Bintara guys, Bintara TNI AU. Dan alhamdulillah banyak juga lagi cobaan yang saya lalui, ya sebenarnya saya sendiri sudah saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu memang momen-momen yang sangat menyedihkan guys. Memang atas perbuatan saya sendiri, saya mengakui itu ya. Dulu mungkin pada saat saya SMA saya bandel sama orang tua, inilah karma mungkin yang diberikan kepada saya agar saya bisa tobat. Nah akhirnya saya alhamdulillah jadi prajurit TNI AU berpangkat Sersan 2 pada saat itu tahun 98. Jadi 98 itu bulan 5 guys, bulan 5 pada saat pergeseran Presiden Soeharto itu ya, naik Habibie waktu itu ya. Nah sorenya bapak saya meninggal guys, pada saat meninggal itu bulan 5 tanggal 21 sehingga saya bulan 6 nya ada seleksi pendaftaran Bintara, saya ikuti itu ya. Alhamdulillah saya lolos pendidikan di Solo ya, Jawa Tengah. Menjelangnya itu 98 saya pendidikan di Solo, terus kejuruan di Kalijati, sampai dengan ke ini lanjut ke Lanut Iswayudi pada saat itu ya, Lanut Iswayudi di Depo 60. Ada sekitar 1,5 tahun lah saya di sana, tahun 2000 akhir lalu saya pindah kembali ke kampung halaman saya, yaitu Pekanbaru. Menjelang itu saya berdinas lah ya guys. Banyak rintangan yang harus saya hadapi pada saat saya nginjak di Pekanbaru ini. Disitulah mungkin udah feeling saya, pernah saya bermimpi jumpa sama bapak saya. Bapak saya mengatakan kepada saya, janganlah pindah ke Pekanbaru, tetaplah di Madiun. Kalau kamu pindah ke Pekanbaru, banyak masalah yang kamu harus hadapi. Itu pada saat saya itu mimpi ya guys ya. Itu di kos-kosan waktu itu saya masih ingat itu, Nah setelah itu ya saya berdinas pindah ke sini Pekanbaru. Berjalanlah saya, jalan 2001, 2002, 2003. Nah ada konflik lagi di sini. Konflik itu bukan di dinas saja, efeknya sebenarnya dari keluarga juga sih, sehingga rembet ke dinas.
akhirnya saya lupa dinas waktu itu guys, lupa dinas, dan akhirnya saya dihukum disiplin ya. Tidak disiplin ya, karena masih remaja saya ditindak disiplin. Masuklah saya beberapa bulan gitu guys. Disitulah saya mencoba untuk bertobat kepada Allah SWT agar saya selalu diberikan ya hidup, tobat saya agar bisa berubah yang lebih baik lagi gitu. Nah 2003 itu guys, pada saat saya keluar dari itu guys, saya dapat sekolah guys, sekolah ke Madiun waktu itu DP 60, namanya sekolah di Kualsus. Di Kualsus ada 3 bulan saya sudah. Alhamdulillah saya didapatkan jodoh oleh Allah SWT. Di Madiun itu hanya dalam jangka waktu seminggu baru kenal saya, baru berkenalan di kampus, di rumahnya, terus kami tunangan. Gak sampai di situ juga guys, kita ada berpisah waktu itu melalui telepon saja. Telepon waktu itu kan tidak jarang itu yang megang handphone ya, paling tidak ke warnet atau telepon rumah ya, telepon rumah. Nah saat itu juga ya, sering koordinasi melalui telepon 2003, 2004 ya, sampai dengan 2005 kami nikah di Madiun. Satu orang pun keluarga saya tidak ada yang mendampingi saya untuk nikah. Itulah kesan yang paling berkesan menurut saya di dalam kehidupan saya ya. Pada saat saya nikah sendiri guys, duit sendiri guys, dengan baju biru yang saya pegang melekat di badan saya, melamar sama orang tuanya. Ini cerita lucu sebenarnya guys. Pada saat saya bercerita sama orang tuanya, malu saya, sampai saya bilang, Bu, saya mau melamar anak ibu, apakah diterima Bu? Sampai saya ngomong seperti itu guys. Ya tunggu dulu ya, Mas saya tanyakan sama cewek ini. Ternyata oke, bilangnya ya alhamdulillah Bu, kan saya Januari. Aduh, malu sebenarnya saya mengatakan seperti itu gitu. Tapi apa boleh buat, kejujuran itu akan membuahkan hasil, tergantung kita kejujuran apa dulu ya. Akhirnya disetujui, alhamdulillah saya nikah ya, tanpa didampingi orang tua. Akhirnya saya angkatlah orang tua yang di sana untuk mendampingi saya. Terus akhir kata ya 2005-2006 saya tinggal di mes, bisa dikatakan itu mes hantu, di depannya pohon beringin guys. Aduh ngeri. Anak saya waktu itu kalau tidak salah itu usia berapa bulan gitu guys, digangguin terus sampai itu. Terus terang aja gaji kami itu hanya 50.000 guys ya, karena efek dari kenakalan remaja kemarin gitu. Jadi sehingga istri pun juga mau menerima gitu. Dan akhir kata ya kami mencoba untuk menjalani kehidupan ini dengan susah payah, utang ya. Tidak ada sepeda motor, tidak ada kendaraan, cuman kita berjalan kaki aja guys, dari mes ke tempat makan, kantin, utang ya. Kita lalui semuanya guys, sehingga pada saat itu dari pimpinan saya diberilah
saya itu dinas luar untuk mencukupi kehidupan saya, makan terutama. Gaji waktu itu 1 juta guys, karena gaji kantor sudah cuma 50.000. Itu potongan-potongan banyak, jadi kami terima cuma 400.000 waktu itu guys, untuk makan kami sebulan ya. Hanya makan kami sebulan selama berapa tahun, 2006, 2007, dapat sepeda motor sampai lunas, 2008 tambah motor, nggak sanggup lagi, akhirnya motornya di take over sama senior saya, tinggal 1 motor. Nah terus akhirnya saya berusaha sebagaimana mestinya lah ya, akhirnya kami menunggu sampai utang itu lunas guys, lunas utang bank, sehingga pada saat lunas bank saya pun juga mempunyai prinsip ke depannya, pola hidup ini mau saya tata ke depannya seperti apa. Jadi saya berniat untuk kuliah waktu itu guys, agar pola pikir saya ini bisa berwawasan luas dan bisa saya derajat saya biar makin tinggi lagi guys, penonton pemirsa semuanya. Akhirnya saya alhamdulillah saya jalani semuanya dengan merasa paksaan diri agar saya bisa jadi optimis pada diri. 2014 saya kuliah hukum di Unilag ya, sampai dengan berjalan 4 tahun, 3,5 tahun saya selesai melaksanakan kuliah, skripsi, ujian, sehingga pada saat selesai 3,5 tahun kita menunggu untuk wisuda. 6 bulan ke depan baru kami wisuda nyusun skripsi. Waktu itu alhamdulillah juga ada rezeki dari luar guys, rezeki dari luar. Akhirnya saya pun juga bisa menyelesaikan sambungan kuliah dari S1 S2, yaitu magister hukum di Unilag juga. Nah bidangnya apa? Bidangnya saya mengambil hukum bisnis ya, di mana hukum bisnis ini mempelajari tentang ilmu hukum perikatan ya, perdata, bidangnya perdata, dominan ke perdata, seperti apa 1320 KUHP 1320 itu suatu perjanjian ya, suatu perjanjian antara dua pihak, mana syarat sahnya perjanjian itu ada 4 gitu guys. Nah seperti itulah kecakapan ya, kesepakatan, pokok masalah yang dibahas ya di situ. Dan yang ini ada 4 guys, 4 syarat sahnya perjanjian itu. Kecakapan, cakap dalam ini dewasa, maksudnya cakap itu dewasa, kesepakatan cakap. Nah terus pokok masalah ya, yang keempat tidak melanggar hukum. Jadi perbuatan surat itu tidak bertentangan dengan hukum, itu yang keempat itu guys. Nah jadi akhirnya saya alhamdulillah di bulan 8 ya, Agustus kami melaksanakan wisuda pasca sarjana ya. Nah jadi guys, kalau perhatikan ya, ini foto saya guys, saya ya, keluarga saya ya. Nah ini pada saat wisuda ya, pada saat wisuda saya ini S1 ini yang besar ya, S2 ini S2 bulan
bulan 8 kemarin tahun 2020. Akhirnya saya bisa meraih prestasi yang saya cari selama ini. Jadi kalau kita cerita ya tentang kehidupan ini, itu semuanya tergantung kita, guys. Tergantung apa yang kita perbuat ini dan apa pula yang harus kita tanami ya. Contoh ya, kita berbuat baik lah, itu aja lah pesan saya. Biar kenapa yang dibilang orang zolimi kita, ya udah ikhlaskan aja apa yang mereka sampaikan ke kita, ke orang-orang lain. Wah itu orangnya udah cuek aja, nyakiti hati kita udah cuek. Insya Allah tuh maha mendengar, maha melihat. Hanya kita berdoa saja, mudah-mudahan orang tersebut dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Semoga Allah akan memberikan syafaat kepada kita semuanya dengan ucapan yang kita lantunkan selama ini, selama berhari-hari, setiap hari kita melakukannya. Insya Allah kesejahteraan kita di dalam rumah tangga akan diberikan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, cerita singkat itu adalah riwayat hidup yang saya jalani selama ini. Biar penonton tahu ya, siapa sih saya ini. Saya adalah Abdi Dasmo SHMH ya, dimana lika-liku perjalanan saya pahit, sehingga dalam jangka waktu berapa tahun, alhamdulillah wa syukurillah, Allah memberikan rezeki yang sangat luar biasa, yang intinya kita syukuri apa adanya. Rezeki sikit ya kita syukuri, jangan gara-gara sikit ya udah ngomong-ngomong di belakang, jangan dapet ini udahlah, ikhlaskan semuanya, pakai ilmu hikmah atau ikhlas ya, ilmu ikhlas. Susah mempelajari ilmu ikhlas itu jikalau kita belum menyadari jati diri kita dulu, introspeksi diri dulu agar kita bisa lebih baik lagi ke depan, guys. Selanjutnya, guys, nah disinilah rumah kami ya, rumah kami di Jalan Karya Mandiri ya, Karya Mandiri Blok B nomor 1, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai. Disinilah rumah kami di Villa Hijau Daun. Mudah-mudahan jika ada waktu berkenan, rekan-rekan ya, saudara-saudaraku yang tercinta semuanya di tanah air ya, jika ada waktu untuk bertemu, silakan hadir aja di tempat saya. Intinya kita bersyukur aja lah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Itu adalah garis tangan yang kita miliki, yang diberikan oleh Allah. Kita
kita syukuri nikmat. Selagi kita diberikan nikmat apa adanya, nanti susah guys kalau sudah sakit itu ya. Makanya tau nggak, yang utama adalah kesehatan yang harus kita tingkatkan ya, diperhatikan. Jangan sampai kita sakit, karena pada saat kita sakit nanti ya kegiatan apapun, eksistensi dimanapun kita berada akan terganggu. Dan boleh cinta harta itu boleh, cinta harta untuk apa, tapi ingat di akhirat nanti harta bisa dibawa di akhirat ya. Dengan apa caranya? Ya memberikan harta kepada orang. Nanti insya Allah harta itu akan dibalaskan di akhirat nanti, diberikan kepada kita gitu. Karena cinta harta ini saya kumpulkan harta sebanyak mungkin untuk apa? Untuk bekal di akhirat nanti. Nah, harta ini untuk apa? Untuk yang memerlukan nanti, bagikan semuanya. Itu punya prinsip di situ. Digunakan ke anak cucu ya, insya Allah dengan cinta harta itu ya. Bukan mikir dunia, cinta harta itu ya, cinta harta itu apa yang diperoleh sama orang ya. Untuk siapa? Anak cucu. Digunakan untuk apa? Untuk keperluan yang baik. Dan juga bapaknya juga berniat untuk apa? Cinta harta, suatu saat nanti harta kita yang digunakan untuk ini nanti sudah berada di akhirat nanti. Insya Allah apa yang kita minta dikasih. Allah sudah menjanjikan itu, insya Allah. Sekian dulu guys. Mocengan ya, bukan mocengan sih. Kalau dulu bukan mocengan, suatu istilah sejarah, bukan sejarah, riwayat lah ya. Mungkin begitu dulu guys. Ceramah, bukan ceramah sih, pengalaman pribadi, wawasan, pengalaman itu berharga, pengalaman orang. Kita belajar dari pengalaman orang ya, agar apa? Agar bisa kita introspeksi diri untuk bisa yang lebih baik, bisa jadi lebih baik ke depannya. Tuh guys. Jadi sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.